Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia pastinya. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang persiapan dan pemeriksaan mobil sebelum mudik lebaran. Karena di tahun ini tidak ada pembatasan lagi dari pemerintah kita. Jadi teman-teman semua yang mau mudik kemana saja sudah diizinkan, tidak ada PPKM level-levelan lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mau mudik dengan kendaraan pribadi seperti mobil ya teman-teman, harus benar-benar dicek agar teman-teman selamat, aman dan nyaman di jalan, tidak ada kendala gitu. Jika ada kendala mungkin ya bisa kita atasi secepatnya gitu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya agar channel saya terus berkembang dan memberikan video yang bermanfaat untuk kalian. Nah teman-teman, di sini ada beberapa poin yang saya sudah siapkan. Ini versi saya, dan ini yang akan saya pakai untuk saya juga mudik juga teman-teman, insyaallah. Jadi saya siapkan beberapa poin yang perlu diperhatikan, yang poin-poin yang sangat krusial, apalagi teman-teman lewat di jalan tol. Nah, di sini sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, beberapa poin yang harus dicek untuk persiapan dan pemeriksaan mobil sebelum mudik lebaran. Baik teman-teman, sambil saya bacakan satu poin per poin, kita sambil periksa untuk part-partnya atau unit-unitnya. Baik teman-teman, yang pertama kita cek record buku servis. Teman-teman bisa cek record buku servisnya, biasanya ada di dalam mobil ya teman-teman. Kalau teman-teman servis mobil di bengkel resmi maupun tidak resmi atau pinggir-pinggir jalan, nah ini contohnya seperti ini ya teman-teman, sebenarnya punya saya. Nah, terakhir kapan servisnya, apa saja yang diservis gitu teman-teman ya. Oke, setelah kalian cek buku record atau buku record, setelah kalian cek record buku servis teman-teman, yang kedua yaitu cek ruangan mesin ya teman-teman. Nah, cek ruangan mesin, kalian lihat ruangan mesinnya ada benda-benda ataupun yang mencurigakan. Misalkan ada kebocoran, rembesan dan sebagainya, kalian harus benar-benar teliti di ruang mesinnya ya teman-teman. Nah, setelah ruang mesin, kita lanjut cek poin ketiga, yaitu cek oli mesin. Oli mesin ya teman-teman, cek oli mesin. Pasti teman-teman udah paham lah. Cek oli mesin, ada garisnya, ada dua garis, yang garis pertama dan paling bawah, yang paling atas dan paling bawah ya teman-teman. Yang kalau di paling bawah pasti habis lah olinya, kalau paling atas pas garis atasnya lebih sedikit ya, normal saja ya teman-teman. Nah, kalian cek benar-benar olinya, karena oli ini sifatnya sangat penting. Selanjutnya cek oli transmisi manual atau matic. Nah, kalau transmisi manual seperti mobil ini, kita cek teman-teman di buku record servisnya kapan kalian terakhir servis untuk pergantian oli transmisinya, di recordnya di buku servisnya gitu teman-teman. Nah, sama dengan juga matic juga teman-teman. Kalau matic teman-teman bisa cek recordnya dan juga dicek di oli maticnya, tempat oli maticnya. Contoh seperti oli mesin sini kan biasanya oli matic itu sebelah sini ya teman-teman, tempatnya tuh biasanya kalau tidak salah. Kalian ambil sticknya, kalian cek keadaan olinya berkurang atau kelebihan, kalian cek.
Oke. Selanjutnya poin kelima teman-teman, minyak rem. Minyak rem ini. Nah, minyak rem ini kalian cek juga keadaan dalamnya minyak remnya sudah keruh atau masih bening. Keadaan volumenya juga kalian cek juga, kondisi minyak remnya. Terus posisi di sini juga teman-teman, lihat silsinya ada kebocoran apa enggak. Misalkan ada kebocoran atau rembesan, kalian langsung cepat ke bengkel. Oke, lanjut teman-teman. Setelah minyak rem, kita cek sekring. Nah, sekring teman-teman, kita cek sekring juga. Nah, sekring. Nah, cek sekring juga teman-teman. Misalkan kotor, berdebu, bersihkan teman-teman ya. Poin ketujuh, cek aki. Nah, cek aki. Misalkan aki teman-teman basah atau aki kering, teman-teman cek. Yang pertama, misalkan contoh aki kering. Nah, aki kering ini kalian cek kekencangan baut-bautnya teman-teman. Terus daya setrumnya. Nah, di sini kan biasanya ada indikatornya teman-teman, biru sama titik merah tengahnya normal, setrumnya normal. Nah, misalkan aki basah punya teman-teman, kalian cek juga kekencangan bautnya juga. Terus air akinya juga, volumenya gitu teman-teman. Setrumnya juga kalian cek gitu. Biasanya kalau pagi di starter agak kurang naik untuk kickstarternya biasanya teman, misalkan agak berat lah mau kickstarter, berarti kalian harus cek akinya. Yang ke poin ke-8, cek fan blade. Nah, cek fan blade teman-teman. Nah, kalian cek aja teman-teman fan blade nya ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, ini kan fan blade nya ini dia sudah retak atau belum. Nanti bisa dilihat teman-teman, kalau misalkan udah retak ya cepet ganti. Terus kekencangannya gimana, kalau uangnya kurang kencang ya bawa kencangkan lagi gitu teman-teman. Kotak udah saatnya ganti gitu, karena ini penting, luar biasa pentingnya teman-teman nih fan blade nya teman-teman. Jika teman-teman di jalan tol putus fan blade nya, overheat ya teman-teman, karena ini yang menggerakkan alternator, askrupnya, terus magnet load ya, penting teman-teman ini. Oke. Itulah pokoknya kalian cek benar-benar untuk fan blade nya. Terus poin ke-9, cek radiator. Nah, kalian cek radiator teman-teman. Misalkan di pagi hari sebelum dipanaskan, cek radiator, buka saja tutupnya teman-teman. Nah, cek radiator benar. Nah, misalkan airnya seperti ini teman-teman, dia nggak surut, nah ini normal. Kalau punya teman-teman surut atau kurang, baiknya yang tambah dan konsultasi ke bengkel. Terus tandonnya teman-teman. Nah, tandon radiator cek benar-benar harus rata dengan yang sudah di setting oleh pabrik. Untuk pengisian airnya harus benar-benar pas ya teman-teman ya. Untuk tandonnya. Motor fan. Nah, motor fan ini cek motor fan radiator. Nah, kipas radiator nih teman-teman. Nah, kalian cek juga masih berfungsi atau tidak. Tuh teman-teman, otomatisnya minimal segitunya lah, harus benar-benar dicek ya teman-teman. Yang selanjutnya 10, yaitu cek filter udara. Nah, filter udara teman-teman, kalian buka filter udaranya, cek filter udaranya. Nah, filter udaranya kalian cek. Misalkan kotor, bersihkan lah, bawa ke bengkel sebentar, di kompresor, semprot kompresor, bersih. Kalau udah kotor banget hitam itu ya baik beli lagi teman-teman, karena harganya nggak terlalu mahal juga. Cek filter AC. Nah, filter AC juga sama teman-teman. Filter AC kalian ambil, cek, kalau kotor kalian bersihkan.
Kalau udah hitam banget layaknya ganti ya diganti, karena harganya murah juga, nggak sampai 50.000 ya, tergantung merek ya teman-teman, tergantung versi mobil masing-masing. Oke, setelah AC, filter AC kalian bersihkan, cek air wiper. Nah, air wiper ini kalian cek juga. Nah, cek misalkan kurang, tambahkan air dan pakai sampo khusus air wiper teman-teman, yang sampo ya teman-teman. Nah, karena itulah, karena pentingnya juga nih teman-teman, penting juga nih kalau misalkan berdebu atau kena lumpur di jalan, kita nggak tahu ya teman-teman, ini nggak ada isi airnya, kalian pakai wipernya, baret semuanya teman-teman kaca mobil kalian. Oke teman-teman, setelah air wiper kalian cek juga karetnya. Nah, karet-karet wipernya kalau sudah getas atau udah pecah, ya langkah baiknya gantilah. Murah saja, cuma ganti karetnya doang sini teman-teman. Nah, biasanya ganti karetnya aja. Oke teman-teman, setelah karet wiper, cek oli power steering. Nah, power steering kalian cek juga. Nah, cek juga oli power steeringnya. Minimal kalian cek juga power steeringnya teman-teman, jangan diabaikan, penting juga ini. Setelah cek power steering, yang ke-11 itu cek keadaan ban. Nah, ban mobil teman-teman, ini penting juga teman-teman. Ban mobil, kalau nggak ada ban mobil nggak bisa jalan mobil. Ketebalannya, terus kekencangan anginnya, kencangan angin bannya ini juga teman-teman cek juga. Setelah kalian cek anginnya, main goyang-goyang juga teman, kelaharnya goyang apa enggak, takutnya apa namanya, kelahar mobilnya kocak, as mobilnya kalian bisa, kalau kocak ya kalian ganti aja. Oke teman-teman, lanjut cek ban serep. Nah, ini penting teman-teman, ban serep teman-teman. Ban serep penting juga teman-teman, cek juga nih ban serep teman-teman, tekanannya. Nah teman-teman, keadaan ban serepnya kalian harus cek juga. Ini kalau kalian di jalan pas rame atau pas sepi, kalau di jalan pas bocor ban mobil kalian nggak ada ban serepnya, dicek ban serepnya kempes apa nggak sakit kepala teman-teman. Makanya minimal cek kalian lah ban serepnya. Oke teman, lanjut. Setelah ban serep, cek kampas rem depan. Nah, cek kampas rem depan dan belakang. Nah, kalau saran saya teman-teman terkait kampas rem ini kan komponen yang lumayan penting juga. Jadi teman-teman ke bengkel saja, kalian ke bengkel, kalian bongkar, servis lah kampas rem depan dan belakang, kalian servis, karena ya buat keselamatan kalian juga. Komponen ini yang lumayan penting juga teman-teman. Saat mobil kalian melaju, kampas remnya tidak berfungsi, ngeri kan ya, jauhkan balak lah, jangan sampai teman-teman ya. Intinya itu aja sih teman-teman. Kalau pendapat saya lebih baik kalian ke bengkel, kalian servis, kalian cek keadaannya. Sebenarnya kalau kita mau cek sendiri bisa teman-teman, tinggal lihat di minyak remnya sini teman-teman. Nah, minyak remnya sini, ini kelihatan teman-teman ketebalan remnya, kampas remnya seperti apa. Biasanya kalau seperti di sini teman, contoh, nah maksimal ini berarti kampas rem kalian masih tebal. Nah misalkan kalau turun sampai minimal sini, berarti kampas rem kalian tipis sudah. Nah itu aja sih teman-teman. Kalau di minim ini minyak rem yang turun banget, terus kampas kalian cek ke bengkel, kampas rem kalian aman, berarti ada kebocoran. Gitu aja teman-teman. Tapi kalian lebih baik intinya saya menyarankan sih ke bengkel saja teman-teman kalau terkait rem ini, kalau terkait kampas rem dan pengeremannya sih.
Oke teman-teman, setelah kampas rem, lanjut setelah kampas rem teman-teman, rem depan, rem belakang, dan cek pengeremannya, sama cek pengeremannya juga ya teman-teman. Itu sih kalau menurut saya baik ke bengkel saja teman-teman. Yang ke-16 selanjutnya yaitu cek lampu-lampu. Nah, lampu-lampu seperti lampu utama, lampu reading, fog lamp, rem belakang teman-teman, rem belakang, terus seperti rem belakang, rating, lampu mundur ya, kalian cek semuanya terkait lampu-lampu ini teman-teman. Bahaya karena kalau teman-teman di perjalanan di malam hari lampunya bermasalah jadi jalan, sampai nanti kalian susah sendiri ya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah lampu-lampu, kunci-kunci. Nah teman-teman, ini nggak kalah penting juga teman-teman, kunci-kunci juga. Nah, kunci-kunci seperti kunci roda, terus nah teman-teman, contoh kunci-kunci teman-teman, kunci, nah teman-teman, sorry, nah kayak kunci roda teman-teman, kalian siapkan, jangan sampai ketinggalan. Nah setelah kalau ada kunci tambah-tambahan seperti punya saya ini kan teman-teman, nah kunci tambahan seperti ini kan lebih enak. Nah, terus ini nggak kalah penting juga teman-teman, ini namanya segitiga, triangle segitiga. Nah ini ini penting juga teman-teman. Kalau kalian ada masalah di jalan, segitiga ini kalian pakai paling tidak jarak 10 meter atau 5 meter di belakang mobil kalian pasang segitiga triangle reflecting. Nah, pengaman kalian misalkan ada kerusakan di jalan tol maupun jalan biasa saja, di jalan biasa gitu teman-teman, yang enggak di jalan tol, kalian pasang biar keamanan kalian untuk perbaikan di jalan aman, karena sebagai tanda kalau ada kerusakan. Nah setelah ini kalian siapkan kotak P3K juga teman-teman, kotak P3K. Itu penting juga kalau misalkan teman-teman lagi perbaikan ada ya, amit-amit jangan baik, jangan balai teman-teman ya, jangan sampai terjadi mungkin kegores ataupun keluar darah di tangan atau di mana. Nah kotak P3K itu penting juga. Oke. Setelah kunci-kunci, nah penting lagi teman, satu lagi teman, dongkrak ya, dongkrak. Kalian ini penting juga teman-teman, dongkrak ini teman-teman. Kunci-kunci sudah lengkap, dongkrak nggak ada, apa nggak pusing. Cek dongkrak. Nah teman-teman, dongkrak udah siap. Ya kak, siap, minimal kalian ada kayu balok kecil seperti ini teman, buat pengganjal di bawahnya ya kan. Nah siapin juga dongkrak, seperti dongkrak jangan nggak ingat ya, kunci udah lengkap, sekalinya dongkrak ketinggalan. Apa nggak nangis di jalan teman-teman kalau banyak kempes. Oke. Nah yang selanjutnya teman-teman, cek kolong bawah mobil. Nah, kalian cek juga teman-teman kolong-kolong mobil teman-teman. Nah kolong mobil seperti ini nah teman, kalian cek juga ini. Kenapa? Yang pertama, kalau misalkan ada kebocoran yang enggak terdeteksi, nah kalian harus tahu juga ini, supaya misalkan ada kebocoran langsung bawa ke bengkel ya teman-teman. Memang itu kebocoran apa,
Kalau kebocoran di situ teman, ada situ teman, selang AC, pembuangan air AC itu. Nah situ ada itu jangan kaget kalau basah di bawah itu teman-teman. Itu pipa pembuangan air AC teman-teman. Oke, setelah kolong AC. Nah baik teman-teman, setelah kita cek kolong mobil, kita cek AC mobil. Nah ini AC mobil penting teman-teman. AC mobil kita cek. Kalian pengen tahu cara ngecek AC normal atau tidaknya, kalian bisa lihat di video saya, di video beranda saya. Kalian lihatlah, ada tuh cara mengecek AC. Oke teman-teman, setelah cek AC, cek dokumen. Ini penting sekali teman, penting banget ini dokumen. Nah dokumen seperti STNK, pajak gitu teman-teman. SIM juga kalian cek, SIM kalian kapan masa berlakunya habis, terus pajak kalian kapan mati. Nah kalian cek juga teman-teman, karena kalau surat-surat udah mobil udah kalian cek semua, sudah beres dan siap tinggal meluncur mudik, sekalinya surat-suratnya nggak dicek, ada SIM-nya bentar lagi mati kah, atau pajaknya udah mati kah. Nah itu teman-teman, kalian harus perhatikan juga yang namanya dokumen-dokumen, supaya kalian nyaman di jalan, tenang gitu loh. Baik teman-teman, dari poin-poin yang saya sudah sampaikan, nah yang saya bikin untuk persiapan dan pemeriksaan mobil sebelum mudik lebaran. Nah di sini saya sudah bikin 23 poin dan kita sudah cek masing-masing. Nanti ini saya akan cantumkan di deskripsi ya teman-teman, poin-poinnya, jadi teman-teman bisa baca gitu, dan buat referensi kalian juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, lakukan ini sebelum kalian mudik di H-7 ya teman-teman. Kurang lebih di H-7 kalian sudah siap mobil kalian untuk mudik, agar teman-teman tidak buru-buru, tidak buru-buru untuk buru-buru pengecekan, tidak terburu-buru gitu. Jadi teman-teman, dari saya intinya H-7 lah kalian cek mobil kalian. Lebih dari H-7 nggak apa-apa ya teman-teman, malah lebih bagus lagi. Dan ditambah ya teman-teman, misalkan teman-teman sudah sip nih mobil, sudah kalian periksa oke semua, misalkan hari ini udah sip, besok berangkat, kalian sudah mengisi full BBM. Kalau sudah sip full BBM, tenang sudah teman-teman. Jadi nggak perlu kita berangkat lah, kita cari Pertamina atau pengisian BBM terdekat. Nah ini kan agak mengurangi waktu di perjalanan ya teman-teman. Langkah baiknya ya kalian persiapin juga pengisian BBM-nya itu. Jadi misalkan hari ini berangkat ya, kemarin sudah ngisi full tank BBM-nya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman dari saya tentang persiapan dan pemeriksaan mobil sebelum mudik lebaran. Karena ini sepertinya akan ramai dan padat sepertinya, dengan ribuan, mungkin jutaan manusia akan mudik ya. Berbagai akomodasi seperti kendaraan pribadi, seperti mobil, sepeda motor, terus akomodasi seperti bus lah teman-teman, bus ya. Pokoknya tahun ini saya yakin bakalan rame, bakalan banyak yang mudik. Yang penting, yang utama, tetap kalian jaga kesehatan, cek kesehatan sebelum berangkat. Di jalan apabila teman-teman mengantuk atau kelelahan, minggir. Kalau di tol cari rest area, kalian ngopi dulu, istirahat dulu,
baru lanjut perjalanan. Jangan sampai teman-teman itu dipaksakan, mengantuk, lelah dipaksakan. Alangkah baiknya kita cari tempat yang aman, kita ke pinggir bentar, istirahat. Habis itu kalau sudah lelahnya, ngantuk sudah hilang, baru lanjut perjalanan. Baik teman-teman, saya cukupkan dulu video saya. Buat teman-teman yang mudik, semoga sampai tujuan selamat, dan arus baliknya juga sampai tujuan juga, sampai rumah selamat, sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Saya cukupkan dulu video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.